Halo sahabat Epik, mari kita telaah lebih dalam sebuah drama geopolitik yang tengah berlangsung di perairan Asia. Sebuah permainan catur kekuatan besar yang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan, Laut Cina Selatan. Kali ini kita akan menyingkap tabir strategi tersembunyi, mengungkap motif di balik layar, dan menganalisis bagaimana kekuatan eksternal justru memperkeruh suasana di perairan yang seharusnya menjadi ruang kerja sama ini. Bersiaplah, Epic Insights akan membawa Anda menelusuri narasi yang jarang terungkap, melihat Laut Cina Selatan dari sudut pandang yang lebih kritis, dan memahami mengapa perdamaian di kawasan ini begitu sulit terwujud. Laut Cina Selatan, sebuah wilayah strategis dengan kekayaan alam melimpah dan jalur perdagangan vital. Namun, ironisnya, perairan ini justru menjadi ajang perlombaan senjata dan panggung provokasi, bukan arena dialog dan kemitraan. Kita telah membahas klaim teritorial yang kompleks, kepentingan ekonomi yang besar, dan ambisi negara-negara di kawasan. Kini, mari kita fokuskan lensa kita pada peran kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat, yang disinyalir memainkan strategi licik untuk mengadu domba negara-negara ASEAN dengan Cina, demi kepentingan geopolitiknya sendiri. Ingatkah Anda dengan konflik Ukraina? Sebuah tragedi yang berakar dari strategi ekspansi NATO dan provokasi Barat terhadap Rusia. Pola yang sama, aroma yang sama, kini tercium kuat di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat dengan dalih menjaga kebebasan navigasi dan tatanan berbasis aturan semakin meningkatkan kehadirannya di kawasan ini. Kapal-kapal perang Amerika Serikat hilir mudik, latihan militer bersama digelar secara provokatif di dekat wilayah sengketa, dan retorika anti-Cina semakin digencarkan. Namun, apakah motif sebenarnya hanya sekadar kebebasan navigasi, atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar? Banyak pengamat geopolitik melihat strategi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan sebagai upaya containment terhadap Cina, sebuah strategi membendung kebangkitan kekuatan Tiongkok di panggung dunia. Amerika Serikat yang merasa posisinya sebagai kekuatan dominan global mulai tergerus, berupaya keras untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia, salah satunya dengan memainkan isu Laut Cina Selatan. Caranya dengan memprovokasi negara-negara ASEAN, khususnya Filipina, untuk berdiri di garis depan melawan Cina, menjadi proksi dalam rivalitas kekuatan besar ini. Filipina, dengan posisi geografis yang strategis dan aliansi militernya dengan Amerika Serikat, tampaknya menjadi bidak pion yang paling aktif dalam permainan ini. Kita saksikan bagaimana Filipina, di bawah kepemimpinan tertentu, mengambil langkah-langkah yang semakin konfrontatif terhadap Cina di Laut Cina Selatan. Mulai dari protes diplomatik yang keras, pelibatan militer yang lebih intensif, hingga membuka diri terhadap peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di wilayahnya. Retorika anti-Cina di Filipina pun semakin menguat, seolah-olah negara ini tengah dipersiapkan untuk menjadi garda depan dalam menghadapi agresi Tiongkok. Gelombang anti-Cina ini juga akan ditransfer oleh Amerika ke negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Namun, mari kita bertanya, apakah strategi konfrontasi ini benar-benar menguntungkan Filipina dan ASEAN secara keseluruhan? Apakah terjebak dalam rivalitas kekuatan besar adalah jalan terbaik untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan? Ataukah ini justru strategi licik Amerika untuk mengorbankan kepentingan negara-negara ASEAN demi ambisi geopolitiknya sendiri? Analoginya dengan Ukraina semakin relevan. Ukraina yang terjebak dalam permainan proksi Barat melawan Rusia, kini harus menanggung konsekuensi perang yang dahsyat, kehancuran ekonomi, dan perpecahan sosial. Apakah ASEAN, khususnya Taiwan dan Filipina, ingin menempuh jalan yang sama? Kita telah membahas Laut Cina Selatan sebagai arena pertarungan pengaruh, tempat negara-negara ASEAN bergulat dengan klaim teritorial Tiongkok yang ekspansif, dan strategi Amerika Serikat yang disinyalir berupaya membendung kebangkitan Tiongkok. Namun, gambaran ini belum lengkap tanpa menyoroti satu lagi titik krusial, Taiwan.
Pulau yang memiliki pemerintahan sendiri ini, yang oleh Beijing dianggap sebagai provinsi yang membangkang, kini menjadi pusat perhatian dunia, titik api potensial yang dapat memicu konflik militer skala besar. Taiwan, seperti halnya Ukraina dan Filipina, tampaknya juga dijadikan proksi oleh Amerika Serikat dalam strategi konfrontasinya dengan Tiongkok. Bayangkan Taiwan, pulau kecil yang strategis, dipersenjatai dan didorong untuk menjadi duri dalam daging bagi Tiongkok, menjadi batu sandungan bagi ambisi Beijing, dan menjadi alasan pembenar bagi kehadiran militer Amerika Serikat yang lebih agresif di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat dengan retorika pembelaan demokrasi dan penentangan terhadap agresi Tiongkok semakin meningkatkan dukungan militernya kepada Taiwan, menjual senjata canggih, menggelar latihan militer bersama, dan mengirimkan sinyal dukungan politik yang kuat. Namun, apakah dukungan ini benar-benar demi kepentingan Taiwan? Ataukah Taiwan hanya sekadar alat, pion yang dikorbankan dalam permainan catur geopolitik yang lebih besar? Analoginya dengan Ukraina kembali menghantui. Ukraina dengan janji dukungan Barat terprovokasi untuk berkonfrontasi dengan Rusia dan kini menanggung akibat perang yang mengerikan. Taiwan dengan janji dukungan Amerika Serikat juga terdorong untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok, meningkatkan risiko konflik militer yang akan menghancurkan pulau itu sendiri. Apakah ini bukan strategi yang licik? Menggunakan negara lain sebagai medan pertempuran proksi, menghindari konfrontasi langsung, namun tetap mencapai tujuan geopolitiknya. Dalam konteks ini, sikap netral menjadi isu yang pelik dan diperdebatkan bagi sebagian negara, termasuk Indonesia dengan prinsip non-bloknya. Netralitas adalah pilihan yang bijaksana, jalan tengah untuk menghindari terjebak dalam pusaran konflik kekuatan besar. Namun, bagi Amerika Serikat, dan mungkin juga bagi kekuatan besar lainnya yang memiliki agenda geopolitik yang kuat, netralitas adalah sikap yang menjijikan, bahkan dianggap subversif. Dalam logika persaingan kekuatan besar, tidak ada ruang untuk netralitas. Setiap negara harus memilih sisi, harus berpihak, harus menjadi bagian dari koalisi yang dipimpin oleh salah satu kekuatan dominan. Netralitas dianggap sebagai bentuk ketidakberpihakan, keengganan untuk melawan musuh bersama, bahkan dianggap sebagai dukungan terselubung kepada pihak lawan. Penting bagi para petinggi Indonesia untuk tidak salah kaprah mengartikan non-blok. Non-blok bukan berarti apatis, bukan berarti acuh tak acuh terhadap dinamika global, bukan pula berarti bermain aman dengan menghindari semua risiko. Non-blok adalah jiwa bangsa Indonesia yang merdeka, prinsip untuk tidak bisa didikte, untuk tidak tunduk pada tekanan kekuatan manapun, untuk menentukan jalan sendiri berdasarkan kepentingan nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Non-blok adalah kemandirian, kedaulatan, dan keberanian untuk bersikap tegas berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan pesanan atau tekanan dari pihak luar. Namun, dalam situasi yang jelas dan mendesak, netralitas bukanlah pilihan yang tepat. Ada saatnya bangsa harus berpihak, harus mengambil sikap tegas, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang jelas-jelas tidak adil, tidak bermoral, atau mengancam kepentingan nasional. Dalam konteks Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, di mana kita melihat adanya potensi provokasi dan strategi licik dari kekuatan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, Indonesia tidak bisa hanya bersikap netral yang pasif. Analoginya jelas dan gamblang. Ibarat tangan kita terkena tai, tidak perlu dicium dulu apa bau busuk atau tidak. Karena itu jelas tai, maka harus disikat, dibersihkan. Ada situasi di mana kebenaran dan keadilan begitu nyata, begitu kasat mata, sehingga tidak memerlukan perdebatan atau keraguan lagi. Dalam situasi seperti ini, memilih untuk berpihak pada Tiongkok bukan berarti mendukung segala tindakan Tiongkok, namun berpihak pada prinsip kedaulatan,
kemandirian, dan penolakan terhadap dominasi kekuatan asing justru adalah sikap yang paling sesuai dengan jiwa non-blok Indonesia yang sesungguhnya. Ini bukan tentang memilih blok, tetapi tentang memilih jalan yang benar, jalan yang adil, jalan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan kawasan. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara terbesar di ASEAN dan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, memiliki peran kunci dalam menentukan arah masa depan Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Indonesia harus berani mengambil inisiatif, mendorong dialog regional, membangun jembatan komunikasi, dan menolak segala bentuk provokasi dan adu domba dari pihak luar. Indonesia harus menjadi kekuatan penyeimbang, bukan pion dalam permainan kekuatan besar. Indonesia harus mengedepankan kepentingan ASEAN, stabilitas kawasan, dan perdamaian dunia di atas kepentingan sesaat dan tekanan eksternal. Sebagai penutup, sahabat Epik, mari kita buka mata dan hati kita lebar-lebar. Jangan biarkan narasi yang dibangun oleh kekuatan eksternal membutakan kita dari realitas yang sebenarnya. Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan adalah kawasan kita, masa depan kawasan ini adalah tanggung jawab kita. Sikap netral yang membabi buta bukanlah solusi, melainkan potensi masalah. Indonesia, dengan jiwa non-blok yang sejati, harus berani bersikap tegas, berpihak pada kebenaran, dan mengambil peran aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Bagaimana pendapat Anda, sahabat Epik? Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.